Halo Alessa, halo Colin. Halo Kak, Oh, Kak, Kakak, ya masuk semua ya. Ya. Gimana kabar teman-teman? baik, Baik. Sekolah pekan ini lancar. lancar. Lancar materi Colin sampai mana? Di Eh, sekolah, yang di sekolah. Terakhir sampai apa? Yang masih ingat. lupa sih. Kalau Alessa di sekolah sampai mana? Alessa belum, ini juga forget to the hand. Oke, sampai sampai mana? Ayo harus ingat karena sekolah teman-teman. persamaan garis yang Oh, memulai. persamaan garis. Berarti fungsi linear masian ya? Iya, Oke. Gimana? Sudah mulai paham materi yang itu? Atau butuh penguatan? ya, Kak. Aman. Aman. Aman ya. Kalau kalian lupa. eh tapi bahasnya aljabar, geometri, atau lainnya? Colin, Ah, punya kalian. Atau statistika. cek bukunya dulu ya sebentar. Hmm, ya udah yuk. Kita akan belajar hari ini. Melanjutkan materinya. Masih berkaitan dengan operasi bilangan dan aljabar gitu ya. Karena kemarin kita sudah menyelesaikan materi yang berbeda gitu ya. Dan kita sudah menyelesaikan yang namanya persamaan linear dua variabel, juga satu lagi sistem persamaan linear dua variabel. Oke, baik. Kalau begitu, kita mulai saja untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Kamu pelajari juga, Kak. Ya, eh, kita akan belajar materi baru. Di sini Kak Ditra akan tambahkan materi yang sifatnya masih mudah, belum masuk ke materi yang sulit gitu ya. Karena ada satu hal capaian yang rasanya wajib dimasukkan supaya nanti pas ketika ujian-ujian di tahap berikutnya itu masih bisa dipahami gitu ya. Nah, materi kita apa pada malam hari ini itu adalah perbandingan dan juga proporsi. Nanti Kak Ditra habis ini akan share screen. Oke, kalau begitu kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, ya kita akan mulai ya. Materi yang pekan lalu, kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, boleh banget gitu ya. Misalkan masih ada hal-hal yang belum paham terkait persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel itu ditanyakan saja gitu ya. Oke, Kak Ditra izin share screen terlebih dahulu. Oke, share screen-nya apakah sudah muncul di teman-teman? Sudah. Sudah ya. Nah, materinya ini rasanya masih sangat mudah gitu ya, tapi eh, bukan yang sederhana gitu ya, tapi lebih ke tingkat lanjutnya. Mungkin di pertemuan awal banget kita sudah menyinggung sedikit. Nah, pada kali ini tingkat lanjutnya. Tingkat lanjutnya artinya apa, Kak Dito? Kalau artinya tingkat lanjut itu akan mencoba beberapa soal atau beberapa bagian capaian yang tingkatnya itu naik satu tingkat dibandingkan sebelumnya gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir atau nggak usah takut gitu ya. Apakah akan susah banget dari yang sebelumnya? Itu tidak gitu ya. Kita akan belajar bertahap seperti biasa gitu, tidak terburu-buru dan secara teratur. Dan materi ini akan dilakukan selama dua pertemuan. Yang pertemuan pertama kita tuntaskan materi, contoh soal, dan juga latihannya.
Lalu nanti di hari keduanya kita akan drill soal-soal yang sifatnya basisnya digunakan untuk ujian, kayak gitu ya. Baik itu ujian tengah semester, atau penilaian tengah semester, atau akhir, dan juga biasanya diujikan di TKA, kayak gitu ya. Oke, teman-teman sudah siap untuk belajar menerima materi pada malam hari ini? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, kalau begitu Kak Ditra lanjutkan untuk syarat dan total ya. Kak Ditra lupaan kan ya, bentar. Teman-teman sehat? Gak ada yang sakit kan ya? Enggak, Kak. Alhamdulillah kalau gitu jaga kesehatan ya karena sekarang lagi panas yang panasnya panas banget gitu ya. Gak ada hujan dan infonya kebakaran di mana-mana. Nah, di dalam materi perbandingan dan juga proporsi, teman-teman akan mempelajari yang namanya itu rasio. Ada rasio, ada proporsi, terus ada perbandingan senilai, temennya ada yang berbalik nilai, lalu ada variasi, skala, laju, dan seterusnya. Ada cukup banyak capaian pada malam hari ini, tapi kita akan tuntaskan satu persatu gitu ya. Nah, teman-teman harusnya udah nggak asing sama materi ini. Sebelumnya apakah sudah pernah dapat atau belum? Boleh disampaikan pernah dapat atau belum materi ini? Udah? Udah belum? Belum? Oke, kalau belum berarti ini termasuknya materi baru. Misalkan di kelas belum ada gitu ya. Nanti disampaikan saja. Jadi kita akan menuliskan rasio, proporsi, dan perbandingan. Rasio itu bentuknya gimana? Rasio bentuknya adalah A banding B. Jadi ini dibacanya banding, bukan bagi gitu ya. Kan kita biasanya nyebutnya A bagi B gitu. Nah, tapi kalau dalam rasio atau perbandingan dia dibacanya A banding B. Lalu ada proporsi, itu berarti kesamaan dua rasio. Nanti ada senilai dan berbalik nilai. Lalu nanti ada laju dan juga skala dalam penerapannya. Nah, kenapa Kak Ditra kita harus belajar perbandingan dan juga rasio? Salah satu contohnya adalah menggunakan resep makanan. Kalau kita menggunakan resep makanan, teman-teman pasti kalau mau buat sesuatu, ukuran bahan dan takarannya harus seimbang. Betul tidak? Iya. Iya, kalau nggak seimbang pasti ada rasa yang nggak enak. Misalkan kebanyakan garam itu akan terlalu asin. Kurang gula juga rasanya akan tidak balance gitu. Atau ketika cabainya terlalu banyak, itu akan pedas dan di perut juga jadi nggak enak gitu. Di sini teman-teman suka seblak nggak? Kalian suka? Nggak. Suka. Kalau Alesa Apa Kak? suka ya? Pasti sukanya yang pedes kan ya? Betul nggak? Nah, Kurang sih Kak. sebenarnya, oh kurang suka. Jadi kalau yang penyuka itu biasanya mereka menambahkan komposisi cabainya yang suka pedas itu suka berlebihan padahal nggak baik gitu. Nah, penerapan lainnya ada di mana? Ada di peta dan denah. Jadi peta dan denah itu tuh memiliki ukuran yang disesuaikan dengan kapasitas buku atau medianya untuk menggambar gitu. Tapi secara nyatanya bagaimana? Ya nggak mungkin ukurannya sama gitu. Nah, itu dikonversi ke dalam bentuk skala nantinya gitu. Lalu ada kecepatan, misalkan teman-teman berpergian menggunakan baik itu sepeda motor atau bersama orang tua menggunakan mobil itu memiliki kecepatan di mana jaraknya itu berbanding dengan waktu gitu ya. Selain itu juga ada pekerjaan dan seterusnya. Jadi penerapannya itu ke sana teman-teman. Alasan kenapa kita harus belajar perbandingan dan juga proporsi begitu ya. Oke, itu dulu. Nah, kita di sini akan coba deteksi pola secara cepat. Kita akan menentukan senilai atau berbalik nilai dan memberikan alasannya. Kalau Kak Ditra jelaskan terlebih dahulu sebagai pemanasannya, nanti kita akan belajar ini, si senilai sama berbalik nilai. Salah satu contohnya adalah soal nomor satu. Teman-teman diminta menentukan banyaknya barang dan total harga jika harga satuannya tetap. Nah, di sini Kak Ditra nggak akan bahas dulu, tapi akan mereview. Teman-teman pernah belanja di warung kan pasti, betul nggak?
Iya. Misalkan disuruh ibu atau bapak beli apa? Beli gula atau beli tepung terigu itu pernah nggak? Pernah kan ya? Nah, misalkan Kak Ditra punya acuan harga seperti ini. Harga setengah kilogram gula itu adalah 9.500. Kalau beli 2 kilo, harganya naik atau turun? Naik. Naik. Artinya apa? Semakin banyak yang dibeli atau bobotnya yang dibeli semakin berat, harganya juga semakin bertambah. Betul tidak? Iya. Betul. Harganya akan makin bertambah. Artinya apa? Dia senilai. Kenapa Kak kok senilai? Karena ketika barangnya naik, harganya juga ikut naik. Atau harganya ikut bertambah signifikan sesuai dengan banyaknya barang. Betul? Betul. Nah, artinya apa? Banyaknya barang dan total harga, jika harga satuannya tetap, dia disebutnya sebagai perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Nah, lalu apa Kak yang membedakan dengan yang berbalik nilai? Itu ada di contoh nomor 2. Dia jawabannya adalah berbalik nilai. Kak Ditra berikan ilustrasinya. Misalkan Colin sama Alesa diberikan pekerjaan atau tugas 20 soal. Artinya masing-masing seorang harus menyelesaikan 10 soal. Betul nggak? Iya. Betul. Misalkan 10 soal itu mampu dikerjakan dalam waktu 30 menit. Misalkan. Setiap orang 10 soal 30 menit. Nah, kalau orangnya ditambah, dan temannya diskusi bareng sama 5. Rasanya akan lebih cepat atau lebih lambat dalam penyelesaian soalnya kalau soalnya dibagi-bagi lagi. Lebih cepat. Lebih cepat. Nah, begitu pula dengan pekerjaan. Misalkan kita mau membangun rumah, menyewa tukang secara borongan 12 orang. Harapannya selesai dalam waktu 20 hari, misalkan. Tapi karena kita pengen lebih cepat, artinya orangnya harus ditambah. Betul nggak? Betul. Supaya selesai lebih cepat, orangnya harus ditambah. Mau nggak mau itu, udah keputusan paling itu. Nah, itu namanya berbalik nilai. Artinya apa makna berbalik nilai? Jika orangnya ditambah, atau sesuatunya ditambah, ada sesuatu yang turun. Kebalikannya. Yang turunnya siapa? Waktu. Itu salah satunya. Jadi, semakin banyak orang, waktunya akan semakin turun. Tapi semakin orangnya sedikit, waktunya akan semakin lama. Betul nggak? Betul kan? Kebayang sampai sini? Iya. Kebayang. Kebayang. Kebayang ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kalau senilai, satu naik, satunya naik. Kalau berbalik nilai, yang satunya naik, bisa jadi yang salah satunya itu turun. Gitu. Ya, contohnya tadi, yang si pekerjaan. Oke? Aman? Aman nggak? Aman ya? Yaudah. Aman. Itu adalah eh, gambaran-gambarannya. Jadi, Kak Ditra pengen nge-refresh dalam bentuk cerita atau ilustrasi yang memang mudah dipahami oleh teman-teman gitu. Jadi biar lebih kebayang. Nah, di sini kita akan belajar dari dasar dulu, yaitu adalah rasio. Apakah Ditra rasio itu? Rasio adalah perbandingan dua atau lebih gitu. Kalau satu doang nggak mungkin rasio, karena dia sendirian. Nah, kenapa di situ dikatakan dua atau lebih? Karena bisa tiga, bisa empat, bisa lima, kayak gitu. Biasanya jenjang SMP itu mentok di tiga perbandingannya. Jadi didefinisikan sebagai A banding B gitu, itu notasinya. Atau kalau tiga, misalkan ada apa? Tepung terigu, gula, dan mentega. Itu berarti A banding B banding C. Nah, salah satu contohnya adalah seperti itu. Itu adalah rasio. Penerapannya yang lain adalah seperti ini. Jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 12 dan 18. Maka rasio laki-laki banding perempuan adalah 12 banding 18. Atau bisa dituliskan sebagai 12 per 18. Kenapa Kak kok hasilnya 2 banding 3? Ini adalah bentuk penyederhanaan. Bentuk penyederhanaan.
Bagaimana cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakannya pasti teman-teman nggak asing yang namanya faktor persekutuan terbesar. Betul nggak? Ini cara membacanya faktor persekutuan terbesar. Nah, kita lihat 12 dan 18 faktor persekutuan terbesarnya itu adalah 6. Jadi kalau faktor persekutuan besar itu cari faktor yang paling besar, 12 dan 18 dibagi angka tersebut sama-sama bisa gitu. Nah, salah satu contohnya adalah 6. 12 dibagi 6, 18 dibagi 6. Maka hasil sederhananya adalah 2 per 3. Ini adalah salah satu contoh konsep dari rasio gitu. Kebayang? Jun dulu belum? Hmm. Ada pertanyaan dari Colin dan Elsa belum? Belum. Tidak, Kak. Belum ya. Nah, caranya menyederhanakan rasio dan satuan itu ada kasus yang lain. Kalau tadi kita hanya menyederhanakan dengan FPB, faktor persekutuan terbesar, maka kita akan menyederhanakan rasio berdasarkan kuantitas satuannya. Contoh, di sini adalah 750 meter dibanding 101,5 kilometer. Nah, kalau satuannya berbeda, yang perlu teman ingat-ingat, kalau satuannya beda, maka harus disamakan atau dipadankan. Kalau yang satunya meter, maka harus diubah ke meter semua. Kalau yang satunya kilo, misalkan kita pengennya pakai kilometer, maka ubah semuanya ke kilometer. Kenapa Kak? Kok harus disamakan satuannya? Karena supaya perbandingannya itu setara atau senilai. Jadi kalau kita membandingkan dengan satuan yang berbeda, maka hasilnya pasti akan beda. Misalkan kilogram dengan gram, itu akan sangat jauh hasilnya. Betul tidak? Betul kan? Betul. Betul. Jadi syarat untuk menyederhanakan rasio, kita juga harus menyamakan satuan. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Lanjut. Membagi kuantitas menurut rasio. Caranya bagaimana? Jika total T dibagi dalam rasio A banding B, maka total bagiannya itu didefinisikan sebagai A tambah B. Nah, ini untuk mengerjakan soal cerita, gitu ya. Jadi kalau ditanya total bagian, ya sudah, tinggal lihat saja pada soal. Misalkan A-nya itu adalah 8, B-nya 7, maka total bagiannya 8 tambah 7. Hasilnya adalah 15. Sedangkan untuk mencari nilai satu bagian dirumuskan sebagai T besar. T besar itu memiliki arti total. Sedangkan A tambah B yang bawah ini memiliki arti total bagian. Nah, contoh kasusnya apa? Misalkan ada uang 320.000 dibagi rata menggunakan rasio 3 banding 8. Artinya total bagiannya 8, betul nggak? Karena 3 tambah 5. Misalkan Alesa dapat 3 bagian, Colin dapat 5 bagian. Artinya apa? Bagian Alesa itu hanya 3 dari 8. Sedangkan kalau Colin 5 dari 8. Begitu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya udah tinggal dicari. Total bagiannya 8. Karena 3 tambah 5. Satu bagiannya itu adalah T. 320 dibagi 8. Yaitu adalah 40.000. Nah, maka bagian tiap orangnya, contohnya adalah Alesa, yaitu adalah 3, maka 3 kalikan 40.000, maka uang yang dipegang oleh Alesa itu 120. Sedangkan yang dipegang Colin sebanyak 5 bagian. Maka hasilnya akan menjadi 5 kali 40.000, yaitu 200.000. Itu adalah membagi kuantitas menurut rasio. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Kak. Belum. Mau nyatet dulu nggak rumus yang ini? Boleh, Kak. Yang ini udah? Ini udah belum? Belum ya yang ini? Udah, kalau belum yang ini catat dulu. Ntar kalau udah bilang ya, Colin dan Alessa. Biar bisa di next ke slide berikutnya. Itu dulu. Jadi ada 2 capaian ya barusan. Eh, Ntar kalau teman-teman masih belum paham, tanyakan biar dijelaskan ulang.
Udah? Hmm. Belum? Udah, Kak. Alesa juga udah yang slide ini? Udah, Kak. Yuk, kita next. Hmm, yang ini adalah menyederhanakan. Cukup dituliskan contohnya boleh, atau yang terkait prinsipnya itu juga boleh. Yang menurut teman-teman urgent atau penting, itu boleh dicatat. Sudah? Sedikit lagi. Sudah, Kak. Lanjut ke sini. Yang ini rumusnya aja. T itu adalah total, rasio AB, terus total bagian itu adalah A tambah B, itu jadikan keterangan. Nah, ini rumus nilai satu bagian adalah T per A tambah B.
Sudah yang ini? Sudah, Kak. Kalau begitu kita lanjutkan. Alesa juga sudah? Sudah, Kak. Ya, semoga masih bisa dimengerti. Kita akan lanjutkan ke konsep proporsi. Nah, teman-teman sebenarnya boleh sambil nyatet gitu ya ketika Kak Ditra menjelaskan. Biar nanti kalau pas ada kesempatan nulis, jadi biar lebih cepat gitu ya. Konsep yang kedua, tapi sambil memperhatikan. Tapi kalau nggak bisa multitasking ya udah nggak apa-apa. Konsep yang kedua itu adalah proporsi. Apakah bedanya dengan rasio? Kalau proporsi itu adalah pernyataan bahwa dua rasio itu bernilai sama. Hanya saja dia bedanya dalam bentuk kelipatan. Misalkan apa? 1/2. Kalau kita kalikan 2 atas bawah, itu kan akan menjadi 2/4. Gitu kan ya. Nah, 1/2 itu sebenarnya memiliki proporsi yang sama dengan 2/4 gitu. Nah, kalau kita punya pernyataan lainnya, jadi dua rasio kan katanya bernilai sama ya. Kalau kita punya A banding B sama dengan C banding D, maka bisa kita lakukan bentuknya seperti pecahan juga. A per B sama dengan C per D. Cara menyelesaikannya kayak gimana? Cukup dikalikan silang. A-nya kita kalikan dengan D, B-nya kita kalikan dengan C. Artinya apa? A dikalikan D itu akan sama dengan B dikalikan dengan C. Dengan syarat BD-nya tidak nol. Kenapa Kak? Kok nggak boleh nol? Karena kalau BD-nya nol, dia sama saja penyebut nol itu tidak diperkenankan. Karena dia akan menjadi tidak terdefinisi. Itulah definisi proporsi. Oke? Aman? Kebayang nggak? Kebayang? Iya, Kak. Kebayang. Bayang. Oke, boleh sambil dicatat dulu ya. Nanti baru kita lanjutkan setelah dua capaian, baru kita cobain contoh soal. Udah? Belum? Sudah, Kak. Finish? Alessa sudah? Sudah ya? Oke. Ini adalah metode rasio versus metode satuan. Kalau rasio itu berarti membandingkan dua situasi secara langsung, sedangkan kalau satuan kita cari satuannya samakan dulu. Contoh soalnya adalah seperti ini. Bentar. Di sini kan satuannya beda. Nanti kita tutup dulu. Teman-teman harus belajar caranya bagaimana mendapatkan jawabannya, gitu ya. Nah, di sini ada satuannya itu adalah kilogram, gram, dan kilogram. Betul tidak? Betul? Teman-teman pasti pernah melihat tangga konversi nilai. Kilogram, hektogram, dekagram, terus ada apa lagi? Gram. Di situ desigram, sentigram. Yang terakhir itu adalah miligram. Betul nggak? Nah, setiap dia satu tangga, turun satu tangga, maka dikalikan 10. Ini satu ya. Satu tangga dikalikan 10. Tapi kalau naik satu tangga, dia dibagi 10. Gitu ya. Satu tangga dibagi 10. Nah, di sini teman-teman harus berusaha
menyamakan dulu, karena satuannya berbeda. Syaratnya untuk membandingkan rasio, untuk menyederhanakan juga, itu kita harus apa dulu? Menyamakan satuan. Nah, baiknya kita bawa kemana satuannya agar supaya lebih mudah? Baiknya adalah dibawa ke gram. Artinya yang perlu kita konversi itu adalah 2,4 kilogram dan 1,05 kilogram. Jelas dulu belum sampai sini? Jelas, Terkait Kak. pengkonversian. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Berarti teman-teman punya 2,4 kilogram. Itu harus teman-teman konversi menjadi gram. Berarti 2,4 dikalikan. Hitung turunnya berapa tangga. 1, 2, 3. Kalau 3 berarti 10 pangkat 3. Yaitu adalah 1000. 1000. Berarti kita harus kalikan dengan 1000 gram gitu ya. Yaudah, komanya mundur berarti 1. Komanya kan ada 1 ya. Mundur 1, 2, 3. Berarti kita ketambahan nolnya 2. Berarti kita akan memperoleh 2400 gram untuk 2,4 kilogram. Lalu bagaimana untuk 1,05 kilogram? Berarti 1,05 dikalikan dengan 1000 gram. Artinya kita akan memperoleh berapa? Kalau 1 kilogram itu berarti 1000 gram. Betul tidak? Betul, 1000 gram. Nah, setelah itu kalau kita mendapatkan si 1,05 berarti 1050 gram. 1050 gram. Nah, barulah kita bandingkan dari soalnya. 2,4 kilogram banding 750 gram banding 1,05 kilogram, maka dapat diubah bentuknya menjadi 2400 banding 750 gram banding 1050 gram. Nah, di sini teman-teman harus bagi mereka supaya lebih sederhana. Boleh coret nolnya 1 biar lebih sederhana dulu. Nanti kita biar membaginya gampang. Berarti kita akan punya 240 gram banding 75 banding 105. GR-nya lupa. Gram, gitu ya. Nah, bentuk sederhana berarti kita harus cari FPB-nya. Nah, kira-kira dibagi berapa kelipatannya kalau kita lihat dalam soal ini? 15 mungkin nggak? Dibagi 15 memungkinkan kan? Betul nggak? Kita punya 240 bagi 2, itu adalah 120. Kita bagi 2, 60. Kita bagi 2, 30. Kita bagi 2, 15. 15 kita bagi 3, itu adalah 5. Itu untuk yang pertama. Berarti 240 itu dibangun oleh 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. 2 pangkat 4 dikalikan 3 kali 5. Ini kan FPB-nya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah apa? 75. Kita bagi 2, itu adalah berapa? Bagi 2 nggak bisa. Berarti langsung bagi 5. Dibagi 5, itu akan menjadi 25. 25 bagi 5, itu adalah 5. Berarti 75 itu dibangun dari 5 kali 5. 75 bagi 5. Kok 25 sih? 75 bagi 5 berapa? 75 bagi 5 adalah 15. Barulah kita bagi 5, hasilnya adalah 3. Berarti dia diperoleh melalui 5 kuadrat kalikan 3. Gitu ya. Terakhir, kita punya apa yang belum kita cari? Yaitu adalah 105. Ya udah teman-teman cari 105. 105 kita bagi menjadi bagi 5 ini bisanya. Dapatnya 21. Karena 21, 100 bagi 5 itu adalah 21.
20, betul nggak? Kalau 105 berarti 21, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya apa? 21 kita bisa dekatkan dengan kali bagi 3. Itu adalah tuh 7. Berarti 105 dibangun dari 5 kali 3 kali tuh 7. Nah, untuk mencari FPB, kita harus mencari angka atau faktor prima yang sama. Di sini berarti 53, 35, dan 53. Tapi pangkatnya adalah pangkat terkecil. Ya, pangkat terkecilnya adalah pangkat 1. Berarti ambil 3 dan 5. Sehingga semuanya harus kita bagi 15. Nah, artinya apa? 240 kita bagi 15, bentuk sederhananya menjadi 6, 16 gitu ya. Sedangkan kalau 75 dibagi 15, tadi kita sudah coba hitung, kalau dibagi dengan 15, hasilnya adalah 5 gitu ya. Sedangkan untuk 105 dibagi 15, hasilnya adalah tuh 7. Jadi perbandingan bentuk sederhananya menjadi 16 banding 5 banding tuh 7. Satuannya adalah gram. Contoh satu dulu, paham atau belum? Ayo, Alessa dan Colin, paham belum? Paham? Hmm? Nggak kedengeran? Lumayan. Lumayan. Alessa bagaimana? Harusnya masih mudah ya, karena masih belajar KPK dan FPB materinya itu. Mau masih nyatat ya teman-teman? Iya. Ya Ya, udah, Kak. kalau pokoknya kalau ada yang ditanyakan wajib bertanya ya, jangan malu-malu. Izin bentar ya, ambil minum. Kalau sudah bilang ya.
Boleh izin kuis saya Kak? Boleh? Nanti kalau udah selesai kabarin tapi ya. Oke Kak. Hmm. Sekalian break aja kalau gitu. Nanti biar nanti kita laju ya. Kita tunggu ya, Alesa. Sekalian break dulu. Oke? Ya Kak. Ada yang mau ditanyakan dari materinya? Tidak Kak. Aman? Ya udah. Kalau gitu kita break dulu sembari menunggu Colin. Sudah Kak. Oke, kita lanjut ya. Kalau Colin sudah. Alesa masih stay di Zoom? Ya Kak. Oke, yuk kita lanjutkan. Oke, berikutnya ini sudah ya. Kita lakukan yang ini.
membagi rasio secara bertingkat. Gitu ya. Ya teman-teman udah ngintip, tapi nggak apa-apa. Nanti kita harus cari tahu langkah detailnya seperti apa gitu ya. Nah, kita akan coba bahas dana kegiatannya itu adalah sebesar 3.600.000. Untuk digunakan apa saja? Ada dekorasi, ada konsumsi, dan juga dokumentasi. Dalam bentuk perbandingan, dekorasi, konsumsi, dan juga dokumentasi menggunakan perbandingan berapa? 5:7:3. Yang diminta teman-teman adalah menentukan setiap bagiannya biayanya berapa. Betul nggak? Untuk dekornya berapa, untuk konsumsinya berapa, dan untuk dokumentasinya berapa. Nah, teman-teman tadi sudah mencatat bahwasannya kalau T itu adalah total dana dalam hal ini, nilainya itu adalah 3.600.000. Betul tidak? Lalu ada total bagian. Total bagian itu diperoleh melalui dekor ditambah konsum ditambah dengan dokum. Gitu ya. Nah, berapa nilainya? Dekornya itu 5 ditambah 7 tambah 3. Berarti kita akan mendapatkan 15. Betul tidak? Betul? Sampai sini? Betul, total bagiannya adalah 15. Nah, artinya ya langkah pertama kita cari itu adalah nilai satu bagian. Nilai satu bagian itu didefinisikan sebagai satu bagian sama dengan T dibagi dengan banyaknya perbandingannya. Si A tambah B tambah C. Kalau tadi kan 2, makanya tambah B. Karena ini ada 3, ya udah. Artinya apa? Kita akan punya 3.600.000 dibagi dengan 15. Betul tidak? Betul kan? Nah, teman-teman nggak perlu kesulitan. Langsung aja 360 dibagi 15. 36 dibagi 15 yang mendekati adalah 2, yaitu adalah 30. Kita kurangkan, maka kita akan punya 60. 60 bagi 15 itu adalah 4. Ya udah, berarti kita akan mendapatkan 24. Karena ini udah diambil, kita nol yang belakangnya kita pindahkan. 240.000. Itu adalah satu bagian. Artinya apa, Kak Ditra? Artinya total setiap bagian dapat dihitung dengan cara mengalihkan, gitu ya. Yang pertama, di sini ada apa? Dekorasi. Berapa banyak? 5 5 bagian. Artinya apa? Untuk biaya dekor sendiri itu diperlukan biaya 5 dikalikan 240.000. Berapa 5 kali 240.000? Coba hitung. Lalu untuk yang konsumsi juga sama. Karena yang konsumsi itu diperlukan 7 bagian, berarti konsum nilainya adalah berapa? 7 dikalikan 240.000. Nah, nanti teman-teman tinggal hitung hasilnya. Terakhir, itu adalah yang dokumentasi. Dokumentasi ya sama. Nilainya adalah 3 bagian. Berarti 3 dikalikan 240.000. Berapa teman-teman? Sudah menghitung? Hitung belum? 24 kali 5 berapa? 1,2 juta. 1.200.000 ya? Iya. Mm-mm. Kalau untuk konsumsinya, 7 kali 24 itu 168. Berarti 1.680.000. Sedangkan 24 kali 3, ya udah hitung. Kalau 25 kali 3 aja 75. Berarti kalau 24 kali 3 adalah 2. 72. Gitu ya. Berarti ini 720.000. Nah, ini adalah biaya masing-masingnya. Gitu ya. Bisa sampai sini? Dipahami? Dipahami. Oke, mau dicatat atau next? Catat sebentar.
Boleh. Pokoknya kalau sudah mencatat, bilang ya. Sudah? Sudah, Kak. Udah. Kalau Alesa udah? Oke. Done kan? Udah, yuk. Kita lanjut. Oh, ini masuk ke proporsi senilai ya? Udah. Kita coba mundur lagi materinya. Nah, proporsi masih ada ya? Yaudah, kita lanjut dulu. Tadi kita ada proporsi, berarti kita masuk ke proporsi senilai. Dalam proporsi senilai yang diketahui sebuah mesin mengisi 800 botol dalam 20 menit. Berapa botol yang dapat diisi 1 jam 15 menit jika laju pengisiannya tetap gitu ya. Berarti karena di sini adalah satuannya menit, 20 menit, berarti tugas teman-teman apa? 1 jam 15 menit itu diubah ke menit. Itu berarti apa? 60 menit. 1 jam 60 menit kan ya? Ditambah 15 menit. Maka kita akan memperoleh 75 menit. Nah, apa yang harus kita lakukan perbandingannya? Baca soalnya. 800 botol dalam 20 menit. Berarti 800 banding 20. Itu akan sama dengan botol yang ditanyakan itu misalkan X berbanding dengan 75 menit. Atau bisa dibentuk menjadi 800 per 20 sama dengan X per 75. Sehingga kita cukup kalikan silang saja. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti 20 dikalikan dengan X itu akan sama dengan 800 dikalikan 75. Karena untuk proporsi itu cukup kali silang. Kali silang. Nah, berarti apa? Kita akan punya X-nya itu sama dengan 800 dikali 75 per 20. Nolnya bisa kita coret, 80 bagi 2 itu adalah 40. 40. Betul tidak? Nolnya kita coret, betul kan? 80 bagi 2, 40, betul?
Betul ya? Iya. Sehingga nilai X-nya itu adalah 40 dikalikan 75. Udah, 75 kali 4 itu adalah 0, simpen 2, 28 tambah 2, 30. Tiga. Berarti kita Tiga. dapat 3.000. 3.000. 3.000. Karena kan ini nolnya tadi nggak dibawa kan? Jadi kita tambahin nolnya 1 gitu. Jadi dapatnya 3.000 Tiga ribu. botol gitu ya. Jadi kebayang, 20 menit 800, 40 menit 1.600, 60 menit berarti nambah terus kan, jadi 2.400. Nah, 15 menitnya ketambahan sisanya, yaitu 600 botol. Jadi dapatnya 3.000 botol. Untuk kasus proporsi yang ini, paham tidak caranya? Alesa, paham tidak? Aman ya? Kalau teman-teman diam ini sebenarnya paham atau masih sambil ini mikir? Semoga harapannya sih yang pertama ya paham gitu. Paham, Kak. Udah? Ayo teman-teman udah belum? Sudah, Kak. Iya, yuk bilang. Pokoknya kalau sudah bilang ya. Jangan nggak bilang nanti. Oke, ini adalah proporsi senilai. Berarti kita udah nyobain proporsi. Nah, kita akan masuk ke materi baru ya. Di part terakhir, yaitu adalah perbandingan senilai. Tadi kan kita udah cerita kok. Kalau perbandingan senilai memiliki makna, dua kuantitasnya senilai jika keduanya naik atau turun dengan rasio yang sama. Jadi kalau satu turun, yang lainnya turun. Kalau satunya naik, yang lainnya juga ikut naik. Dalam bentuk grafik, dia akan menunjam ke atas, begitu ya. Nah, itu adalah perbandingan senilai.
Jadi rumusnya itu adalah Y sama dengan K dikalikan dengan X. Itu karena rasionya sama, hanya merubah kelipatan K-nya saja. Misalkan kalau gulanya sekilo harganya 8.000, berarti kayak 8.000 kalikan 1. Gulanya 2 kilo, 8.000 kalikan 2, berarti dapat 16.000. Maka harganya akan naik. Jadi kalau di sini dinyatakan sebagai banyaknya barang, maka sumbu Y-nya itu menyatakan apa? Harga. Gitu ya. Oke? Kebayangkan ya? Nah, artinya untuk yang perbandingan senilai seperti ini, kita akan lakukan untuk yang perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai jelas. Contohnya tadi, di sini misalkan banyaknya pekerja gitu ya. Banyaknya pekerja. Nah, lalu yang di sini itu adalah apa? Durasi atau waktu yang tadi Kak Ditra ceritakan. Kalau pekerjaannya satu, selesainya misalkan di 5 hari. Pekerjaannya dua, selesainya lebih cepat, misalkan di 4. Pekerjaannya tiga, nah turun lagi. Pokoknya 4, 3, dan seterusnya. Jadi semakin banyak orangnya, dia semakin turun. Artinya kalau X-nya naik, X-nya naik, maka Y-nya tuh turun. Sedangkan kalau X-nya turun, Y-nya naik. Ini adalah perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Rumusnya adalah ini, Y sama dengan K per X. Itu maknanya, gitu ya. Ada pertanyaan untuk dua materi ini? Belum. Belum. Boleh ditulis dulu yang perbandingan senilai. Sudah? Atau belum? Belum, Kak. Belum ya. Tambahan rumusnya yang ini ya teman-teman. Itu kan makna. Kalau rumusnya pakai yang ini. Yang Kak Ditra screenshot kan, taruh di sini. Nah ini boleh dicatat nih. Ini rumus tambahan. Jadi kalau ada perbandingan X1 sama dengan X2 dan seterusnya itu nanti juga tinggal dikalikan silang. Begitu ya. Yang pojok ini tambahan perbandingan senilainya. Sudah, Kak. Oke, yang Alesa senilai sudah ya. Masuk ke perbandingan berbalik nilai.
Tambahannya, untuk yang berbalik nilai, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini, yang berwarna merah. Nanti Kak Ditra substitusikan dulu ke dalam ininya, PPT yang ini. Taruh mana ya? Taruh sini aja ya. Bentar. Oke, di sini ya. Kalau yang ini sudah Kak. ya. Alesa sudah? Udah, Kak. Sudah ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu. Inti untuk laju kecepatan nanti saja gitu ya. Skala dan seterusnya itu nanti. Oke, kita akan coba dulu yang ini. Eh, ya salah lagi. Nggak apa-apa deh, kita tutup dulu biar nggak ketahuan. Yang ini harusnya penutupnya. Nah, di sini kita baca soalnya. Dia kasusnya adalah perbandingan berbalik nih nilai. Betul tidak? Betul kan? Perbandingan berbalik nilai. Sebuah pekerjaan katanya selesai dalam 18 hari kalau dikerjain 12 orang. Kalau ternyata ditambah dan sekarang jadi ada 27, sudah pasti sangat mungkin kan kalau selesai lebih cepat. Betul nggak? Betul? Sudah pasti ya, dia selesainya lebih cepat. Cepat. Nggak mungkin enggak gitu ya. Yaudah kita pakai aja rumus yang ini, yang tadi kita pakai. Jadi kalau kita punya 18 hari dikalikan 12 pekerja, itu akan sama dengan apa? 27 pekerja yang kita kalikan dengan X hari gitu ya. Jadi harinya itu kita misalkan sebagai X gitu ya. Nah, inilah yang kita punya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya sudah, kita tukar aja posisinya biar enak mandangnya. 27 dikalikan X itu sama dengan 18 dikalikan 12. Jadilah persamaan linear satu variabel yang teman-teman pelajari di pertemuan sebelumnya. Sehingga X itu akan sama dengan 18 dikali 12 per 27.
Kita bisa sama-sama mengeliminasi 12 dan 27 karena sama-sama dibagi 3 gitu ya. Kalau dibagi 3 maka ini hasilnya akan 9, yang ini akan menjadi 4. Betul nggak? 27 bagi 3, 9. 12 bagi 3, 4. Yang 18 bagi 9 itu pasti sisa 2. Yang bawah sisa 1. Maka X-nya akan menjadi 2 dikalikan 4. Artinya pekerjaan akan selesai dalam waktu 8 hari. Jadi yang awalnya 18 hari dikerjain 12 orang karena pekerjaannya ada 27, selesai lebih cepat yaitu 8 hari. Jelas belum untuk contoh berbalik nilainya? Jelas, Kak. Jelas. Itu Jelas. untuk yang berbalik nilai. Berikutnya apa? Berikutnya itu adalah yang ini. Ini rasio bertingkat ya. Kalau rasio bertingkat berarti kita balik dulu ke materinya, gitu ya. Itu materi tadi apa? Berbalik nilai dan senilai. Nah, berikutnya ada materi lain, yaitu adalah laju dan kecepatan sebagai rasio. Ada rumus jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Jadi untuk mencari jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Sedangkan untuk mencari kecepatan dengan melihat segitiga ini, teman-teman cukup jarak dibagi waktu. Yang ini. Untuk mencari jarak, itu kecepatan dikalikan waktu. Lah kalau untuk ditanyakan waktu, kalau waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Oke, jika jaraknya tetap, ya, jika jaraknya tetap, kecepatan dan waktu akan berbalik nilai. Jika waktunya tetap, maka kecepatan dan jaraknya juga akan senilai. Nah, boleh nih teman-teman tulis dulu rumus ini untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Boleh segitiganya dibentuk juga. Jadi cara membacanya jarak, kecepatan dikalikan waktu. Untuk mencari kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Jadi kayak kalau pakai segitiga itu lebih gampang kita ngelihatnya. Kalau atas bawah berarti pembagian, kalau kanan kiri itu artinya perkalian. Cun nggak sampai sini? Hmm. Untuk yang laju dan kecepatan rasio. Paham? Paham. Paham ya? Yaudah, boleh tulis dulu untuk rumus yang ini. Yang ini sudah?
Sudah, Kak. Alessa sudah? Ya, Kak. Ya, kita lanjut. Skala dan peta. Boleh sambil ditulis ya. Makna skala apa, Kak Ditra? Kalau skala 1:n berarti satu satuan pada gambar mewakili n satuan sebenarnya. Artinya apa? Untuk mencari panjang nyata itu sama dengan panjang gambar dikalikan dengan n. Misalkan 1:200. Berarti apa? Kalau 1 cm pada gambar, artinya senilai atau setara dengan apa? Dengan 200 cm jarak sebenarnya. Ini adalah makna dari 1:200. Nah, teman-teman harus paham tangga yang ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, teman-teman harus tahu ini juga. Kalau turun dikalikan 10, satu tangga ya, satu tangga. Sedangkan kalau naik, itu dibagi 10. Prinsipnya sama kayak yang kilogram tadi. Nah, kalau misalkan Kak Ditra punya 1:500.000, berarti apa maknanya? Maknanya adalah 1 cm di peta itu setara dengan apa? Dengan 500.000 cm jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Gitu ya. Itu maknanya. Kalau 1:200, ini tadi maknanya sudah Kak Ditra bantu tuliskan. Nah, boleh coba catat yang ini dulu. Skala pada peta dan modelnya. Gitu. Seperti biasa, kalau sudah teman-teman pokoknya jangan lupa bilang sudah ya. Udah? Udah belum? Belum. Udah ya. Kak. Next. Ini ada materi tambahan, yaitu adalah variasi gabungan dan proporsi pada luas dan volume. Ya udah, sama sepertinya. Jika faktor skala panjang adalah K, maka rasio panjangnya itu adalah K. Kalau luas adalah K kuadrat, sedangkan kalau volume adalah K pangkat 3. Contohnya adalah dua kubus sebangun memiliki rasio rusuk 2:3. Berarti luas permukaannya kubus itu adalah apa? Kubus itu adalah sisi kali sisi kan ya. Tapi dia ada sebanyak 6 sisi. Berarti 6S kuadrat. Kayak gitu ya. Terus untuk rasio volume juga demikian. Itu hanya tingkat lanjutnya saja.
teman-teman nanti bisa lebih expand ketika sudah membahas soal ceritanya. Nah, kalau variasi gabungan gimana? Kadang suatu kuantitas itu bergantung pada lebih dari satu nilai suatu variabel. Nah, misalkan contoh konteksnya seperti ini. Produksi pabrik itu senilai dengan jumlah mesin dan juga jam kerjanya. Tetapi berbanding terbalik dengan waktu yang diperlukan untuk target tetap. Jadi ini materi esensial ya teman-teman, bukan inti. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti terlebih dahulu. Karena akan lebih dibahas didalami di pertemuan besok gitu ya. Nah, coba kita masuk dulu ke rasio bertingkat yang berikut ini. Nah, di sini diberikan apa teman-teman? Diberikan apa? A banding B sama dengan 3 banding 4. A banding B sama dengan 3 banding 4. Atau bisa dituliskan A per B sama dengan 3 per 4. Gitu ya. Nah, terus berikutnya apa? B banding C adalah 10 banding 7. Kalau 10 banding 7 berarti bisa dituliskan sebagai B per C sama dengan 10 per 7. Katanya jumlah dari A tambah B tambah C adalah 171. Kita diminta untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya gitu ya. Nah, supaya setara berarti kita akan punya seperti ini. A banding B yang nilainya 3 banding 4 harus kita samakan si 4B yang punyanya si B ini menjadi kelipatan si 10-nya supaya sama-sama ketemu gitu ya. Nah, jadinya bagaimana? Berarti sama-sama kita kalikan gitu ya teman-teman. A banding B banding C karena kita harus menyamakan si B-nya. Kalau di sini B-nya 10, kita kalikan 2, ini kalikan 2 akan menjadi 20 per 14. Artinya yang ini juga harus sama. Kita kalikan 2, yang ini kalikan 2. Hasilnya menjadi 6 per 8. Nah, karena di sini kita punya 20 dan 20 per 14, di sini 6 dan 8. B-nya sudah sama belum? Belum. Berarti kita itu harus apa kuncinya? Cari kelipatan B-nya. Kelipatan B yang mana? Karena di sini ada angka 4 dan juga 10, harus sama angka B-nya. 4 dan 10 kelipatannya itu berarti menjadi apa? 4, 8, 12, 16, 20. Kalau 10 berarti 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, sudah ada yang sama belum? Sudah. Dapatnya adalah 20 gitu ya. Nah, ini berarti kita akan lakukan apa? Karena sama-sama 20 dengan cara apa? Supaya mendapatkan 20, A per B yang nilainya 3 per 4, supaya B-nya 20, maka kita harus kalikan berapa? Kalikan di 5 atas bawahnya. Maka kita akan mendapatkan 15 per 20. Yang ini karena sudah sama 20 per 14 cukup dikalikan 2. Artinya kita akan punya perbandingan A banding B banding C itu nilainya adalah A-nya adalah 15, B-nya adalah 20 karena sudah sama gitu ya 20 dan 20 yang ini 20 yang ini. Lalu C-nya itu perbandingannya adalah 14. Nah, dah nih kita dapat perbandingannya 15 banding 20 banding 14. Kita hitung dulu apa? Total bagian. Total bagian dapat dihitung melalui ini penjumlahannya. 15 tambah 20 tambah 14. Hasilnya akan menjadi 4 tambah 5 itu adalah 9. 1 tambah 1, 2 tambah 2 itu adalah 4. Berarti kita mendapatkan 49. Kalau kita sudah mendapatkan total bagian yang 49, berarti kita langkah berikutnya adalah cari total satu bagian. Bagaimana cara mencari total satu bagian? Yaitu adalah total bagian dibagi dengan jumlahnya. Totalnya adalah 171, total per TB. Berarti 171 dibagi 49. Berapa 171 dibagi 49? 171 dibagi 49 itu adalah berapa? Ayo, berapa? Bulat atau enggak? Kayaknya enggak bulat ya.
Nggak bulat ya? Yaudah, berarti kita tuliskan sebagai total satu bagiannya 171 per 49. Artinya apa, Kak? Artinya untuk yang A, gitu ya, untuk mencari A saja, A itu adalah 15. Berarti bagiannya adalah berapa? 15 dikalikan 15 per 49 dikalikan 171 gitu ya yang ini. Berarti kita akan memperoleh nilainya adalah untuk yang A itu 2565 per 49. Ini untuk yang A. Lalu untuk yang B bagaimana? Yang B karena bagiannya 20, berarti 20 kali 171 per 49. 171 dikalikan 2 itu adalah 342. Berarti 3420 per 49. Terakhir yang C, bagiannya adalah 14 dikalikan dengan 171 per 49. Maka kita akan memperoleh nilainya 2394 per 49. Begitu. Dengan demikian, kita akan memperoleh masing-masing bagiannya. Karena yang ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka kita cukup menjawabnya dalam bentuk seperti ini saja itu sudah boleh. Gitu. Jelas belum untuk penjelasannya sampai sini? Ayo, jelas belum? Kalau belum, bilang. Tapi kalau lagi mencatat juga bilang. Lumayan jelas, Kak. Lumayan jelas ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Kak. Belum. Kalian ada pertanyaan? Enggak ada. Nggak ada. Udah kalau nggak ada, boleh dicatat dulu ya teman-teman.
Sudah, Kak. Sudah, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah. Oke, kalau sudah, ini adalah bagian terakhir untuk pertemuan pada malam hari ini. Oke, dari teman-teman, kita akan men-summary gitu materinya yang sudah dipelajari oleh teman-teman gitu ya. Teman-teman boleh sebutkan tadi kita belajar apa saja yang sudah dipahami oleh teman-teman? Ada apa saja boleh sebutkan? Ada? Ada apa? Ada perbandingan dan Proporsi. proporsi. Yang pertama ada apa? Yang pertama banget Rasio. yaitu adalah rasio gitu. Terus yang kedua perbandingan senilai dan berbalik Nilai. nilai. Terus berikutnya ada skala jarak dulu ya, jarak kecepatan dan Waktu. waktu. Lalu terakhir itu ada skala gitu ya. Betul nggak? Itu. Nah, itu yang sudah dipelajari oleh teman-teman. Menurut teman-teman dari kelima bagian tadi mana yang paling mudah? Rasio, proporsi, perbandingan senilai atau berbalik nilai, jarak, atau skala. Yang paling mudah menurut teman-teman yang mana? Ayo, yang mana? Atau semuanya sedang? Iya, betul? Ini sedang semua. Sedang semua. Oke, oke. Eh, itu saja untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita akan coba lanjutkan pertemuannya besok, gitu ya. Jadi tadi kita sudah men-summary pertemuannya. Itu yang dipahami oleh teman-teman bisa diulas kembali dan besok kita akan fokuskan ke latihan soal gitu ya. Yaudah, kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita berdoa minta agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum menyudahi belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Dari Colin dan Alessa ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Kak. Tidak, Tidak Kak. ada. Oke, kalau tidak ada, kita cukup, kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa besok di 19.30. Dadah. Malam, Kak. Terima kasih. Ya, Selamat malam malam, kalian Kak. sama-sama. Sama-sama Alessa.